Selamat siang, teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik pendekatan manajemen kompensasi. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah kompensasi berbasis kinerja. Yang kedua, kompensasi gaji bersih berbasis kinerja, kemudian paket insentif, baik itu individu, kelompok, dan seluruh perusahaan. Kita awali dengan kompensasi berbasis kinerja. Ya. Pendekatan manajemen kompensasi dalam pelaksanaan kompensasi berbasis kinerja meliputi gaji berbasis prestasi, atau dikenal juga ini dengan merit pay. Ya. Jadi gaji berbasis pada prestasi. Kemudian kita akan bicara bonus berbasis prestasi, dan selanjutnya adalah paket insentif yang terdiri dari paket insentif individu, paket insentif kelompok, dan paket insentif keseluruhan perusahaan. Nah, kita awali dengan gaji berbasis prestasi atau merit pay. Gaji berbasis prestasi adalah kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerja mereka. Jadi kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok berdasarkan tingkat kinerja mereka. Jadi biasanya di dalam kinerja karyawan itu, atau kita sebut dengan KPI, itu ada penilaian bisa disebut dengan 1, 2, dan seterusnya, atau nilai A, B, C, dan seterusnya, mungkin D. Nah, masing-masing karyawan yang mendapat nilai A, misalnya, mereka yang berhasil mencapai 100, di atas 100% dari target. Kemudian yang B bisa jadi yang mencapai target 90 sampai dengan 100 dan seterusnya. Nah, mereka yang dapat nilai A, ini kenaikan gajinya bisa jadi 110% dibandingkan dengan mereka yang dapat B, di mungkin 100%, dan demikian selanjutnya. Sehingga kenaikan gaji pokok dari seorang yang memiliki kinerja lebih baik akan mendapatkan kenaikan yang lebih baik juga. Nah, asumsi kompensasi karyawan dari waktu ke waktu harus ditentukan. Setidaknya sebagian oleh perbedaan dalam kinerja pekerjaan. Jadi, gaji tetap atau permanen mengalami peningkatan berdasarkan kinerja mereka. Nah, ini seperti yang saya uraikan tadi, bagaimana hasil penilaian mereka atau KPI mereka itu yang menentukan kenaikan gaji mereka. Sehingga kenaikan gaji ini akan menambah gaji pokok. Ya, ini gaji pokok. Gaji pokok ini menjadi basis terhadap perhitungan seluruh penggajian yang lain. Sehingga ini menjadi sangat signifikan bagi kesejahteraan karyawan maupun beban biaya bagi perusahaan. Nah, kemudian bonus berbasis prestasi atau merit bonus. Ya, merit bonuses. Apa yang dimaksud dengan merit bonuses? Penghargaan keuangan tahunan 1 kali berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke gaji pokok. Jadi perbedaan dengan
merit pay tadi dengan bonus pay, dengan merit bonus. Kalau merit bonus tidak ditambahkan kepada gaji pokok, ya. Jadi kalau di tempat kerja saya sebelumnya itu dikenal dengan jasa produksi atau JP. Ini tergantung pada, sekali lagi, kinerja juga atau hasil KPI karyawan yang bersangkutan. Nah, pembayarannya satu kali, tetapi berapa besar jumlah merit bonuses yang didapatkan masing-masing individu tergantung kepada kinerja. Paket ini dapat mengontrol biaya kompensasi langsung dengan tidak menambahkan kenaikan gaji ke gaji pokok secara permanen. Ya. Jadi artinya gaji pokoknya yang sudah tadi diperoleh di merit pay sebesar ini dengan penambahan tadi sesuai dengan KPI-nya, dengan adanya merit bonuses ini tidak akan naik kemari, tidak. Dia di luar gaji pokok tadi. Ya. Nah, jadi menutup kelemahan paket senioritas dan gaji berdasarkan prestasi. Kemudian kita bicara bagaimana paket insentif. Ya. Paket insentif. Insentif atau gaji variabel didefinisikan sebagai kompensasi selain gaji pokok atau gaji yang berfluktuasi sesuai dengan pencapaian standar kinerja karyawan seperti formula yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pencapaian tujuan individu atau kelompok, ya, atau pendapatan perusahaan. Ya, ini ada lagi insentif ya yang diberikan kepada karyawan karena mereka mencapai sebagian atau seluruhnya target pekerjaan yang telah ditentukan. Jadi ada penentuan target sebelumnya. Jadi insentif atau gaji variabel tadi sudah kita definisikan sebagai kompensasi selain gaji pokok, ya. Jadi karyawan biasanya menerima kombinasi gaji pokok berulang dan gaji insentif, dengan gaji pokok mewakili porsi yang lebih besar dari kompensasi finansial langsung. Ya, jadi saat ini lebih banyak karyawan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bayaran insentif daripada sebelumnya, karena perusahaan berusaha mengendalikan biaya dan memotivasi personel secara terus-menerus untuk mengupayakan kinerja yang patut dicontoh. Jadi perusahaan saat ini semakin menyadari pentingnya menerapkan program pembayaran insentif kepada berbagai jenis karyawan, termasuk pekerjaan produksi, teknis, dan pekerjaan layanan. Jadi tidak saja sekedar seperti yang kita kenal selama ini, mereka yang bekerja di bagian marketing atau pemasaran karena mudah sekali mengkaitkan insentif dengan apa yang mereka capai atau bagian produksi. Bagian administrasi pun sudah dapat melakukan insentif tersebut. Karyawan biasanya menerima kombinasi. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan ini, bahwa banyak karyawan memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Kemudian kita lihat bagian selanjutnya. Paket insentif. Apa saja yang ada di dalam paket insentif ini? Ya. Paket insentif meliputi paket insentif individu, paket insentif kelompok, paket insentif seluruh perusahaan. Ya. Kalau kita bicara individu berarti bicara personal. Kalau kita bicara insentif kelompok berarti bicara berbasis pada tim. Nah, kalau kita bicara seluruh perusahaan, kita bicara bagaimana pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kita mulai dengan paket individu yang pertama, yaitu paket borongan atau piecework. Ya, program paket insentif
di mana karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka produksi. Jadi kalau piecework ini, misalnya seorang pekerja dibayar 50.000 per unit dan menghasilkan 10 unit sehari, maka pekerja itu akan mendapat 500. Nah, secara historis, pekerjaan borongan atau piecework sangat lazim di area produksi atau operasi. Ya, ingat, persyaratan untuk paket tersebut termasuk mengembangkan standar hasil atau output untuk pekerjaan tersebut dan mampu mengukur hasil dari seorang karyawan. Jadi ini menjadi bahagian yang penting dari pekerjaan borongan. Paket insentif ini sedikit demi sedikit telah menurun penggunaannya karena paket tersebut membutuhkan pemantauan yang konstan. Ya, pemantauan yang konstan. Jika pada hari pertama pekerja memproduksi 8 unit dan pada hari kedua pekerja memproduksi 12 unit, maka setiap hari harus dihitung tersendiri. Nah, jadi diperlukan para profesional seperti insinyur industri untuk memelihara sistem kerja. Paket kerja yang dibangun tidak akan layak untuk banyak pekerjaan. Jadi masing-masing pekerjaan ini harus benar-benar dipahami bagaimana perhitungannya secara konstan. Dan apabila tidak bisa dilakukan secara konstan, maka setiap hari itu dilakukan perhitungan tersendiri. Nah, ini yang membutuhkan banyak tenaga insinyur yang tidak mudah untuk didapatkan. Nah, kemudian paket insentif manajemen. Bonus penghargaan kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan, laba, produksi, atau ukuran lain untuk divisi atau departemen atau unit mereka. Ya, jadi kalau kita bicara paket manajemen, ini sudah bicara paket kepada unit yang mereka pimpin. Paket insentif manajemen yang paling terkenal adalah manajemen berdasarkan tujuan atau MBO, manajemen by objektif. Ya. Ketika digunakan sebagai bagian dari program insentif, atasan mengkomunikasikan jumlah pembayaran insentif yang akan diterima manajer berdasarkan pencapaian tujuan tersebut. Jadi perlu dikomunikasikan. Jadi selain itu, ketika MBO digunakan sebagian dari sistem penggajian berdasarkan prestasi, atasan membuat penilaian subjektif atas kinerja manajer. Dan mereka menggunakan penilaian ini untuk menentukan kenaikan gaji berdasarkan prestasi yang permanen. Ya, jadi seperti yang kita sudah bahas di depan tadi, ke merit pay tadi ya, jadi berdasarkan kinerjanya. Jadi sudah ditentukan dulu di awal. Yang kedua, yang ketiga adalah paket perubahan perilaku. Karyawan menerima pembayaran untuk pencapaian perilaku tertentu. Misalnya catatan kehadiran atau keselamatan yang baik. Misalnya perusahaan biasanya memberikan bonus uang kepada karyawan yang memiliki catatan kehadiran yang patut dicontoh untuk karyawan tertentu. Jadi paket ini banyak digunakan ketika perusahaan melakukan change management. Ya, mereka membangun budaya perusahaan, ada perilaku-perilaku yang akan dibangun. Nah, disinilah mereka memberikan insentif atau ke pembayaran tertentu ya, Pak, insentif individu.
pekerja mendapatkan penghargaan untuk cedera diri yang lebih rendah atau tingkat kecelakaan yang terkait dengan penggunaan alat berat atau bahan kimia yang berbahaya yang tidak tepat. Jadi paket perubahan perilaku ini sebetulnya bisa digunakan dalam kombinasi-kombinasi yang berbeda. Seperti contoh, ke perusahaan yang mengalami inefisiensi dalam penggunaan biaya listrik dan seterusnya, mereka bisa menggunakan paket ini. Jadi caranya paketnya bisa juga digunakan ketika unit-unit tertentu atau bahagian-bahagian individu tertentu yang bisa menurunkan biaya penggunaan listrik atau bahan-bahan lain yang menghasilkan kos. Nah, setiap dia bisa menghemat itu, bahagian tertentu dari penghematan itu bisa diberikan bonus sebagai insentif kepada si pelaku. Nah, itu bagian-bagian kombinasi-kombinasi yang bisa digunakan. Kemudian paket referral atau referral plans, ya. Paket referral ini karyawan dapat menerima bonus atas referral pelanggan yang mereka rekrut atau pelamar yang mereka berhasil. Jadi di dalam dunia marketing ini banyak digunakan karena pemasaran ini akan sangat rentan sekali terhadap adanya referral, sehingga prospek yang akan dikerjakan bagian marketing tidak pernah habis. Nah, pemberi referral ini diberikan bonus atas upaya mereka, yang tentunya pemberi referral itu adalah mereka yang bekerja di luar bidang pemasaran. Demikian juga referral juga bisa diberikan kepada mereka yang bisa membawa pelamar-pelamar yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dalam kasus perekrutan karyawan dapat memperoleh bonus karena berhasil membuat referral untuk lowongan pekerjaan. Referral yang sukses biasanya berarti bahwa perusahaan memberikan bonus hanya jika referral yang dipekerjakan tetap bekerja di perusahaan dalam performa yang baik melebihi jangka waktu yang ditentukan. Seringkali setidaknya 30 hari. Jadi ini untuk mencegah jangan sampai menjadi sesuatu hal yang negatif merekomendasikan pekerja yang potensial tetapi pada akhirnya tidak memiliki loyalitas untuk bertahan di perusahaan. Nah, apa sisi positif dari paket individu ini? Paket insentif individu merupakan mempromosikan distribusi kompensasi yang adil di dalam perusahaan, yaitu jumlah yang diperoleh karyawan bergantung pada kinerja pekerjaan mereka. Jadi ini benar-benar menganut asas keadilan. Jadi siapa yang berprestasi, siapa yang berkontribusi positif, dialah yang diberikan ke insentif. Semakin baik kinerja karyawan, semakin banyak penghasilan mereka. Gaji yang adil pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan yang berkinerja terbaik. Jadi semakin baik dia bekerja, semakin sejahtera. Karena banyak, tidak hanya gaji, tapi insentif dan bonus yang dia peroleh. Membayar lebih banyak uang kepada karyawan yang bekerja lebih baik, mengirimkan sinyal bahwa perusahaan secara tepat menghargai kinerja yang positif. Paket ini sesuai dengan budaya individualitas seperti di Amerika Serikat. Sisi negatifnya apa? Dapat mendorong perilaku tempat kerja yang tidak diinginkan ketika paket ini hanya memberi penghargaan pada satu atau sekumpulan dimensi yang merupakan kinerja kerja total karyawan, ya. Jadi dikhawatirkan sisi negatifnya adalah sebetulnya risiko suboptimasi. Jadi ada satu unit yang mengalami kinerja positif dan mendapatkan bonus, tetapi di sisi lain ada unit lain yang mengalami kinerja minus. Sehingga bagi perusahaan secara keseluruhan tidak memberikan nilai positif
Jika pekerjaan karyawan membahas berbagai dimensi seperti kuantitas output, kualitas, dan kepuasan pelanggan, dapat berfokus pada satu dimensi dalam hal ini, kualitas output yang mengarah pada pembayaran insentif, dan dengan demikian mengabaikan dimensi lainnya. Jadi, kalau penilaiannya tidak komprehensif, hanya satu dimensi saja, itu yang bisa membuat hal yang negatif bagi perusahaan. Nah, bagaimana dengan paket insentif kelompok? Ya, atau insentif yang berbasis tim. Insentif berbasis tim ditentukan oleh seberapa baik kinerja tim dalam pencapaian pekerjaannya. Jadi hasil output dari tim lah yang dilihat. Jadi bukan individu yang di dalam tim ini, tapi bagaimana outputnya mereka. Ya, kinerja tim terdiri dari upaya individu. Ada individu di dalamnya yang harus diakui dan diberi penghargaan atas kontribusinya. Ya, jadi ada individu di dalam ini yang juga dihargai kontribusinya, tetapi untuk menjaga kohesivitas tim, penghargaan tim ini harus diberikan secara baik. Jika tim ingin berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan penghargaan berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan. Jadi di luar penghargaan individu ini, penghargaan tim juga harus diberikan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kohesivitas tim. Insentif berbasis tim ini memiliki nilai positif, lebih mudah untuk mengembangkan standar kinerja untuk kelompok daripada untuk individu. Lebih sedikit standar yang harus ditentukan karena biasanya berbasis pada output. Keluaran tim mencerminkan produk atau layanan yang lengkap. Ya, tadi sudah dibahas, karyawan lebih cenderung untuk membantu orang lain dan bekerja secara kolaboratif jika organisasi mendasarkan penghargaan pada hasil tim. Itulah beberapa hal positif dari insentif yang berbasis pada kelompok. Sementara apa? Hal yang negatif adalah untuk insentif tim berkaitan dengan pemain teladan. Jika individu dalam kategori ini merasa bahwa mereka berkontribusi lebih dari karyawan lain dalam grup, mereka mungkin menjadi tidak puas dan pergi. Iya, kalau ada yang menonjol dalam tim itu dan dia menjadi andalan, namun dia merasakan bahwa upaya yang dia berikan itu dihargai sama dengan mereka yang dalam tanda petik adalah penumpang gelap di dalam tim. Nah, itu yang menjadi persoalan insentif berdasarkan kelompok. Paket pembagian keuntungan dirancang untuk meningkatkan karyawan pada produktivitas perusahaan dan memberikan pembayaran insentif berdasarkan peningkatan kinerja perusahaan. Ya, jadi bagaimana hasil kinerja perusahaan itu menjadi patokan. Fokus pada peningkatan efisiensi biaya, pengurangan biaya, peningkatan perbandingan input terhadap output atau throughput, dan peningkatan profitabilitas. Menyelaraskan strategi SDM organisasi dengan strategi bisnisnya. Jadi di sini goal congruence-nya dijaga. Ya, mengacu pada paket insentif yang melibatkan banyak atau semua karyawan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan. Nah, paket insentif di seluruh perusahaan ini meliputi bagi hasil atau profit sharing. Paket kompensasi yang menghasilkan distribusi presentasi keuntungan perusahaan yang telah ditentukan kepada karyawan. Banyak perusahaan menggunakan jenis paket ini untuk mengintegrasikan kepentingan karyawan dengan kepentingan perusahaan. Jadi kepentingan perusahaan dengan individu itu harus selaras. Ya, tidak boleh dia
ini kemari, ini berbahaya. Oke. Nah, paket pembagian keuntungan dapat membantu dalam merekrut, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang biasanya meningkatkan produktivitas. Ada beberapa variasi dari paket bagi hasilnya. Ada paket bagi hasil saat ini memberikan pembayaran kepada karyawan dalam bentuk tunai atau saham segera setelah keuntungan ditentukan. Ini banyak terjadi ya ketika saya masih di dunia ke bisnis real juga. Ya, ini yang biasa kita dapatkan. Jadi bagaimana kita dibayar insentif setelah ke laporan keuangan laba bersih itu ditentukan. Kemudian di sini akan ditentukan berapa bonus atau jasa produksi masing-masing karyawan. Ya, jadi patokannya adalah pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan di awal. Paket bagi hasil yang ditangguhkan, dana tersebut biasanya diinvestasikan dalam sekuritas dan tersedia bagi karyawan atau para supervisornya pada saat pensiun, putusan hubungan kerja atau kematian. Ya, nah, ini ada yang sifatnya itu pemberiannya pada saat kemudian. Ya, saya sebelum pensiun juga masih mendapatkan dari tempat kerja saya, tapi dalam bentuk saham. Ya, saham yang akan bisa saya jual berapa tahun kemudian. Paket kombinasi mengizinkan karyawan untuk menerima pembayaran sebagian dari bagian keuntungan mereka pada basis saat ini, sambil menunda pembayaran sebagian dari bagian mereka. Jadi ini paket yang mengkombinasikan, ya. Kemudian kita lihat paket insentif dari seluruh perusahaan, paket saham karyawan. Nah, ini dari sesuai cerita dari depan. Memberikan karyawan hak untuk membeli saham perusahaan, ini option right namanya, ya. Option right atau hak opsi. Kita bisa menggunakan, bisa tidak, tapi jarang sekali orang tidak menggunakannya. Karena apa? Karena hak opsi ini membuat kita membeli harga saham di bawah harga yang sesungguhnya. Saham perusahaan merupakan segmen ekuitas dengan nilai yang sama. Tingkat ekuitas meningkat secara positif dengan jumlah saham yang dimiliki. Oke. Opsi saham menggambarkan hak karyawan untuk membeli saham perusahaan. Tadi saya sudah jelaskan, karyawan tidak benar-benar memiliki saham sampai mereka menggunakan hak opsi. Ya. Jadi option right itu opsi ini tidak menjadi hak, menjadi kepemilikan kita sebelum kita mengeksekusinya. Opsi saham karyawan memberikan insentif untuk bekerja secara produktif dengan harapan produktivitas karyawan secara kolektif meningkatkan nilai saham perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi sederhana saja, kalau kita diberi paket saham, maka kita sebagai karyawan akan berusaha untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya. Laba yang meningkat ini akan menghasilkan EPS juga meningkat. Ketika harga saham meningkat, karyawan yang memiliki saham dengan serta-merta juga meningkat kesejahteraannya karena kekayaannya dari saham itu juga meningkat. Ya, jadi ini yang bisa membuat orang tambah bersemangat untuk bekerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.